Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya yang Sundawa. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, kita dipertemukan kembali. Cukup lama ya, mungkin sekitar 1 mingguan ya saya nggak upload video baru. Alhamdulillah teman-teman masih standby di sini dan teman-teman terus ya, alhamdulillah improve dirinya menjadi lebih baik. Karena saya yakin ya teman-teman, saudara sekalian yang menonton video-video seperti ini adalah teman-teman yang sudah memiliki mindset yang positif, ingin pengembangan diri lebih bagus, rezeki, finansial dan sebagainya. Oke, hari ini saya mau bahas suatu topik yang menarik. Cuman sebelum itu saya ingin teman-teman menuliskan doa terbaik di komentar. Ya, tuliskan di bawah agar diaminkan oleh ratusan ribu viewer penonton channel ini. Ya, silahkan kalian tuliskan di bawah. Oke, teman-teman, aku mau ngumumin ya. Mungkin teman-teman terlewat informasinya bahwa saya mengeluarkan sebuah buku, ya, buku saya yaitu Selaras. Selaras ini adalah buku ciptaan saya yang saya tulis sendiri berdasarkan pengalaman saya 13 tahun. Kalau sampai hari ini sekitar 13 tahun praktisi magnet uang. Di mana ilmu-ilmu yang ada di sini adalah ilmu kumpulan ya, berbagai macam ilmu dari praktisi-praktisi lain, dan tidak hanya ilmu dari lokal tapi banyak juga dari ilmu internasional. Ya, saya rangkumkan di buku ini Rahasia Hukum Keberlimpahan by Yayang Sundawa. Di buku ini ada 172 halaman, ada 17 bab di sini. Ya, saya terangkan di sini, dan di bab pertamanya saya langsung membahas tentang uang. Ada apa dengan uang dan sebagainya. Karena saya tahu kenapa kita susah menarik uang masuk ke dalam diri kita. Ya, salah satunya adalah karena pancaran energi kita tidak mengarah ke uang. Nah, oleh karena itu ini saya saya bukukan di sini sehingga teman-teman nanti bisa praktek. Nggak cuma teman-teman nanti bisa beli buku ini, nanti teman-teman juga mendapatkan yang namanya fasilitas group sharing. Langsung nanti bersama dengan para pemilik buku Selaras lainnya yang tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari luar negeri juga. Ada Taiwan, Singapura, Hong Kong dan sebagainya ya, masuk ke dalam grup tersebut. Nanti ada caranya, ada petunjuknya bagaimana caranya teman-teman mengikuti grup setelah teman-teman mendapatkan buku ini. Oke, jadi ketika pembelian dapat grup sharing. Jadi misalkan di sini ada yang tidak paham bisa langsung tanya. Oke, saya akan mulai membahas ya salah satu topik di sini, yaitu adalah bab 6 ya. Salah satunya itu akan saya bahas di video ini, yaitu bab 6 tentang terapi jiwa. Jika di buku ini teman-teman nanti bisa lihat di halaman 77. Kita ya mungkin sambil nyimak sambil saya terangkan di sini. Saya sarankan teman-teman memiliki ini sebagai buku panduan ya. Teman-teman boleh beli 2, boleh beli 3 untuk misalkan kalau cocok kalian bisa berikan ke saudara atau ke siapa gitu ya, sehingga menjadi amal jariah juga untuk teman-teman. Nah, pada bahasan kali ini saya akan membahas yang namanya terapi jiwa. Ya, terapi jiwa itu apa, Mas? Terapi jiwa adalah salah satu komponen yang sangat penting ketika kita ingin menginstal energi uang, ya, memancarkan energi uang dari diri kita. Tidak hanya fisik aja yang kita terapi, tapi juga jiwa kita perlu diterapi. Nah, banyak sekali orang melupakan hal ini, langsung melihat itu eksternal, luar terus tanpa melupakan ya, dia melupakan Anda, saya dan sebagainya, melupakan bahwa jiwa ini perlu diterapi. Banyak sekali diri kita itu masih memiliki luka batin, banyak sekali ya kita masih punya kekecewaan di masa lalu, penyesalan dan sebagainya, itu perlu dihempaskan ya. Oke, jiwa ini memang nggak kelihatan ya, jiwa ini memang nggak kelihatan, adanya di dalam, bisanya dirasakan. Tidak seperti dengan fisik kita. Jika kita terluka, fisik kita itu akan langsung kelihatan. Kalau fisiknya tangan misalkan kesenggol apa gitu, luka ya, kaki, dengkul ini kena apa, jatuh misalkan, itu langsung terdeteksi, kelihatan. Tapi kalau jiwa ini ya perlu kita melakukan proses di sana. Pernah nggak teman-teman itu mendadak spontan terjadi kejadian apa terus langsung marah ya, langsung apa, marah dan sebagainya. Ini berarti, mohon maaf, bisa jadi ada kendala di hatinya, kendala di jiwanya. Bisa jadi banyak traumatik di situ, ada sebuah pengalaman-pengalaman buruk di situ. Ya, bisa jadi ini spontan terjadi yang nggak bisa kita prediksi. Nah, itu saya sebutnya kalau di buku Selaras ini adalah emosi negatif. Emosi negatif. Nah, emosi negatif itu menjauhkan rezeki. Saya pernah sering ya di video di YouTube ini, saya ada 800 video ya, saya bahas bahwa emosi negatif menjauhkan rezeki. Penyesalan, kekecewaan, kegelisahan, sedih berkepanjangan, menjauhkan rezeki ya.
ada beberapa hal memang kita memerlukan terapis atau psikiater untuk membantu kita. Cuman ada beberapa hal yang bisa secara mandiri kita lakukan. Jadi kita nggak terlalu butuh psikiater dan sebagainya. Mohon maaf ini kalau teman-teman di sini ada yang kerjaannya mungkin psikiater. Di sini saya hanya sharing aja agar teman-teman bisa secara mandiri bisa menetralisir emosi negatif ini. Ya, jadi perlu dinetralkan. Ketika kita memiliki emosi negatif, itu langsung jadi positif itu kan nggak gampang. Nggak gampang dong. Kita negatif terus langsung positif, nggak gampang. Nah, maka caranya adalah dinetralkan dulu perasaannya. Ya, dinetralkan dulu emosinya. Nggak langsung ke positif, nggak, tapi dinetralkan dulu. Habis netral baru positif. Jadi negatif kan paling bawah ya, negatif ini, di tengah ini netral, yang di atas ini energi positif. Nah, emosi positif inilah ya. Energi uang itu suka di sini, energi keajaiban, energi uang itu suka mendatangi orang-orang yang ada di emosi positif ini. Nah, cuman kalau posisinya saya lagi emosi negatif ini, Mas, bagaimana? Nah, di sini ada banyak hal praktek ya. Salah satunya adalah meditasi. Itu saya cantumkan di sini. Ini saya juga lagi bikin produk ya, suatu produk yang keren. Kemarin saya ada parfum juga, yaitu ini Garden of Roses sama Gentleman Rose. Ini parfum cowok dan cewek Baya yang Sundawa. Terus ini saya juga lagi untuk melengkapi nanti teman-teman proses meditasi, saya juga nanti ada produk yaitu Aura Spray. Di sini nanti akan meningkatkan vibrasi positif kita. Ini 100% dari alam. Misalkan kita mau meditasi dan sebagainya, ini akan menurunkan hormon ya, serotonin dan dopamin di kepala kita sehingga kita bisa menjadi gampang rileks, gampang nyaman. Mood kita bisa positif terus. Nanti cuman ini belum tak launching kalau yang Aura Spray. Saya masih launchingnya yang parfum. Ya, kembali lagi ke meditasi. Meditasi itu goalnya adalah kita menjernihkan pikiran. Menjernihkan pikiran kita. Kita jernihkan pikiran kita sedemikian rupa sehingga minimal kita ada di kondisi netral. Emosi yang netral. Caranya pun gampang, di sini saya terangkan juga. Ya, nanti teman-teman juga boleh sharing ketika masuk di grup buku Selaras ini. Investasi teman-teman ya, ibarat buku ini adalah buku panduan, lebih enak nanti teman-teman bisa memahami hidup bagaimana menarik rezeki lebih deras, itu lebih enak pakai buku saya ini karena buku panduan ya. Caranya pun gampang ya, jadi ini pun waktunya singkat, cuma 5-10 menit ya. Carilah tempat yang tenang. Ini Mas, kalau di yang rame-rame boleh nggak? Boleh, asalkan teman-teman sudah master dalam meditasi itu dimanapun boleh. Mau di pinggir jalan maupun ramenya kayak apa tetap bisa meditasi, bisa ya, asalkan sudah terlatih meditasinya. Cuman kalau masih awal, saran saya ya mencari tempat yang tenang, bisa di dalam kamar, bisa di musola atau di habis sholat gitu bisa, yang minimal lebih tenang lah. Cuman ini posisinya jangan jambal sambil tidur. Kalau sambil tidur nanti ketiduran ya kalau meditasi itu. Saya akan coba praktekkan di sini video ini, jadi saya terangkan sekalian ya. Setelah itu kalian duduk, habis duduk teman-teman bisa bersila ya, bersila. Silanya sembarang, saya bilang ada banyak teknik sila. Ada banyak teknik sila ya, tapi saya rasa kalau sila nggak perlu terlalu banyak diatur, yang penting teman-teman bisa duduk itu sambil merasakan PW atau merasakan posisi wina atau nyaman ya. Habis itu tangannya boleh ditaruh di paha, jadi tangan itu ada yang beberapa teknik, tapi kalau saya sendiri biasanya tak taruh di paha aja. Sambil punggungnya ditegakkan. Oke ya, ini sambil duduk ya teman-teman, jangan sambil tidur, nanti kalau tidur itu ketiduran, nanti kita nggak jadi rileks malah tidur nyenyak gitu ya. Jadi sambil tidur, dan ini dilakukan rutin teman-teman. Ini salah satu cara untuk menerapi jiwa kita. Saya merekomendasikan meditasi ini. Ini ada beberapa teknik di buku ini ya, cuman saya jelaskan dulu satu teknik di sini. Jadi punggungnya ini harus tegak. Habis itu kita tangannya di atas paha gini, nyantai. Mohon maaf ya, pahanya nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa, ini taruh di atas paha. Kedua kaki di lantai, jangan disilangkan kakinya, tapi ya santai aja. Terus sambil duduk. Sebisa mungkin jangan bersandar ya, karena beda efek kalau bersandar. Karena kita di sini melatih saraf tulang belakang gini, jadi ini ngefek banget nanti. Nah, selanjutnya kita menutup mata. Matanya ditutup ya, relax. Tarik nafas panjang dari hidung. Boleh sambil menirukan ya. Oke, bagus. Lepaskan pelan-pelan dari mulut. Oke. Ketika melakukan meditasi, fokus kita adalah ke napas ya. Sebelum melakukan meditasi, letakkan semua beban, semua masalah diletakkan dulu.
Lalu ketika meditasi fokusnya ke napas. Ketika kita fokus ke napas, saudara sekalian ya, itu otomatis nanti pikiran akan ringan sendiri. Asalkan fokusnya benar, yaitu fokus ke napas ya. Oke, saya akan coba lagi. Bagus, bang dari mulut ya. Ini keren banget, luar biasa ya. Fokusnya kemana? Fokusnya ke nafas. Oke, rasakan pelan-pelan, teman-teman bisa lakukan ini 5 menit sampai 10 menit dalam satu hari ya. Setelah itu pelan-pelan nanti dibuka matanya ketika teman-teman sudah merasa rileks. Ini berapa kali mas sehari boleh bebas ya, boleh. Kalau saya sendiri itu pagi sebelum saya melakukan aktivitas kerjaan saya. Jadi salah satunya sebelum saya melakukan aktivitas ngecek HP, sebelum saya melakukan aktivitas kerja, sebelum briefing tim, sebelum saya bikin video seperti ini, saya udah meditasi duluan. Biasanya saya habis sholat subuh, ya habis itu zikir, habis itu relax, habis itu baru meditasi. Nggak lama kok, cuma 5 menit, 10 menit, lakukan setiap hari rutin. Lalu kalau malam boleh, misalkan habis sholat isya, kita mau relax atau mau tidur juga boleh, luangkan aja 5 menit ya. Sebelum meditasi wudhu dulu juga boleh agar lebih fresh ya. Nah, sederhana, tapi ini lakukan. Tarik nafas saja. Oke, ini ada poin-poin penting saya sampaikan. Terima kasih ya telah nonton sampai sini. Artinya teman-teman, alhamdulillah pengen serius, misalkan pengen menetralisir energi negatifnya. Ketika teman-teman melakukan meditasi ini, itu nanti teman-teman juga akan melihat mungkin gambar-gambar atau apa, atau melihat seperti galaksi warna ungu, biru, merah, dan sebagainya. Nggak apa-apa. Itu biarkan lewat saja, karena memang ada sedikit gambaran-gambaran seperti itu, nggak apa-apa ya. Jadi itu memang di awal memang begitu, itu artinya fokusnya belum ini, tapi yang jelas itu adalah gambar-gambar memang dari pikiran kita ya, makanya itu nggak apa-apa. Saya bilang biarkan aja, relakan aja, biarkan aja lewat dan sebagainya. Begitupun juga misalkan teman-teman melakukan meditasi, terus habis itu mendengar suara-suaranya bukan suara goib, bukan, tapi suara kayak ya suara anak nangis, misalkan anak rewel ya, itu kan suara-suara pengganggu lah, ibaratnya kayak suara knalpot motor dan sebagainya. Itu biarkan aja. Apapun yang kita dengar, kita sugestikan kepada diri kita afirmasi bahwa apapun yang saya dengar itu akan membuat saya jauh lebih rileks, jauh lebih santai. Nah, jadi ketika udah terdengar seperti itu, Anda santai saja, tetap fokus ke napas sambil tarik nafas, sambil mengatur pola nafasnya tadi. Oke? Ini adalah video saya ya. Dan teman-teman boleh mengikuti, saya punya TikTok ya. Teman-teman boleh TikTok di sana karena saya sering sekali live streaming di sana ya, di TikTok saya dengan nama @yayangsundawa. Kalian bisa follow saya, Instagram saya juga boleh @yayangsundawa juga. Teman-teman bisa follow media sosial saya. Kalau saya live-nya di mana Mas? Saya sering live itu di TikTok. Jadi teman-teman hadirlah ke TikTok ya. Boleh. Terima kasih telah menonton sampai sini, dan sekali lagi tidak dipraktekkan maka tidak tahu ya. Jadi praktek aja. Nanti apa yang terjadi dan sebagainya kalian bisa ceritain sama aku di live ya. Kalian bisa follow aku di TikTok. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis. Yuk, sehat selalu semuanya ya.